Baik, karena pemateri kita telah bergabung pada malam hari ini, terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri. Saya Nur Atmadi Lestari, merupakan alumni Pondok Pesantren Al Ilham Sujumbone angkatan ke-10 dan alumni jurusan Studi Agama-Agama UIN Alauddin Makassar. Dan saat ini pemateri luar biasa kita, saya akan membacakan sekilas CV beliau. Dan beliau merupakan salah seorang dosen teladan dan panutan saya dari zaman kuliah hingga sekarang. Masya Allah. Beliau bernama Samsul Arif Galib, biasa disapa Kak Sam. Lahir di Bulukumba pada tanggal 20 November tahun 1987. Dan saat ini berdomisili di Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Adapun latar belakang pendidikan formal, pada tahun 2011 hingga 2014, beliau kuliah di Center for Religious and Cross Cultural Studies atau biasa yang dikenal dengan CRCS UGM Yogyakarta. Kemudian Iver Community College Amerika, Journalism Studies pada tahun 2010 hingga 2011, Highline Community College Amerika, Academy English Program pada tahun 2010, dan UIN Alauddin Makassar Education, Undergraduate Program 2005 sampai 2009. Kemudian Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah pada tahun 1999 hingga tahun 2005. Adapun pengalaman pendidikan non-formal, Australia Indonesia Muslim Exchange Program Australia 2017, Peace Studies and Transformation Conflict Courses Thailand 2017, ASEAN Young Scholar Workshop Malaysia 2016, dan yang Southeast Asian Muslim Workshop Singapura dan lain-lain sebagainya. Terlalu banyak pengalaman pendidikan beliau ya. Saya singkat saja. Kemudian latar belakang organisasi, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Generasi Muda Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Kemudian Asosiasi Studi Agama se-Indonesia atau ASAI 2019. Beliau juga merupakan CEO founder Mahabbah Institute for Peace and Goodness atau biasa yang dikenal dengan MIPG, dan Nusantara Research Institute 2014, Himpunan Mahasiswa Islam atau yang biasa dikenal dengan HMI pada 5 hingga 2007. Adapun artikel yang telah diterbitkan, Cadar dan Ekspresi Keberagamaan Tribun Timur 2021, Beragama di Tengah Pandemi Tribun Timur 2020, Atas Nama Agama Tribun Timur 2020, Anak Muda Zaman Now dan Tantangannya Tribun Timur 2018, dan lain sebagainya. Sepertinya Kak Sam ini sudah menjadi penulis tetap ya di Tribun Timur. Masya Allah, hebat sekali. Baik teman-teman sekalian, pada malam hari ini materi yang akan dibawakan oleh Kak Sam mengenai toleransi atau memahami toleransi. Mungkin toleransi sudah tidak asing lagi ya di telinga kita semua. Dengan kata lain, sikap saling menghargai satu sama lain, saling menghormati. Mungkin ada yang belum memahami sebenarnya toleransi itu seperti apa. Kalau pengertian sendiri seperti yang tadi saya sebutkan, saling menghargai satu sama lain, saling menghormati. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan materi yang luar biasa oleh pemateri yang sangat luar biasa. Silakan Kak Sam. Oke, terima kasih Atma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih Atma dan teman-teman IKA Al-Ikhlas yang sudah
mengundang saya bareng live di IG teman-teman IKA Al-Ikhlas. Ini menurut saya sebuah hal yang menarik yang coba dilakukan oleh anak muda, membawa pembicaraan yang seringkali dianggap serius pada ruang-ruang di mana kemudian itu sangat dekat dengan anak muda. IG maksudnya terutama. Biasanya kan kalau kita membicarakan sesuatu yang kesannya serius, lalu kemudian dalam bentuk kajian, biasanya orang membawanya dalam model Zoom atau kemudian workshop dan sebagainya. Tapi kemudian teman-teman membawanya dalam model Instagram yang justru tentu lebih mudah untuk kemudian diakses oleh anak-anak muda. Dan itu menurut saya hal yang menarik. Tapi mungkin sebelum kita masuk, mungkin sebagai penanda bahwa saya orang pesantren, dan memang ini yang sering sekali diajarkan oleh teman-teman waktu kita di pesantren dulu oleh para guru kita, sebelum mungkin kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama kirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang telah memberikan pelajaran dan arti dalam hidup kita. Ila hadhihi Al-Fatihah. Amin. Terima kasih teman-teman. Saya ini karena diundang oleh anak pesantren, jadi saya pakai songkok. Padahal sebenarnya saya itu biasa agak jarang pakai songkok. Hanya di 3 kesempatan kalau dipanggil teman-teman Gus Durian, teman-teman pesantren yang baru kemudian saya kembali pakai songkok. Nah, tadi sebenarnya malam ini kita akan membicarakan tentang hal yang mungkin sebagian orang sudah sering mendengar. Cuman memang mungkin seringkali disalahpahami. Kesalahpahamannya itu biasanya pertama toleransi itu dianggap sebagai produk barat yang kemudian dibawa ke dalam Islam sehingga kemudian orang Islam tidak menjadi teguh dalam beragama. Hal yang sama juga kemarin terjadi dengan isu moderasi misalnya yang kemudian dianggap sebagai paham barat yang kemudian dibawa masuk untuk membuat teman-teman muslim tidak menjadi militan dalam beragama. Itu seringkali akhirnya kemudian seringkali di antara kita menolak gagasan-gagasan seperti ini. Ada penolakan terhadap moderasi, seringkali juga ada penolakan terhadap toleransi. Nah, makanya kemudian kenapa dia perlu sering disuarakan untuk mengingatkan kita bahwa sebenarnya dalam agama kita, dalam Islam, dalam hal ini nafas toleransi itu ada. Itu yang pertama. Saya sebenarnya agak khawatir ketika tadi Atma menyebut latar belakang pendidikan dan sebagainya, jangan sampai itu kemudian menjadikan orang semakin wah ini betul-betul agen barat ini, itu kekhawatiran. Tapi insya Allah tidak. Nah teman-teman, saya mungkin mau memulai karena pengetahuan saya kalau kemudian IG itu punya batas waktu sejam, mungkin saya memulai di 20 menit saja pemaparan tentang apa yang kemudian saya bisa bagikan. Nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan, masukan, atau berbagi sharing pengalaman terkait apa yang pernah dialami terkait isu ini. Nah, saya memulainya dengan mungkin melihat bahwa setidaknya dari pengalaman beragama saya, atau sependek pemahaman saya tentang mengkaji agama, saya percaya bahwa nafas agama itu adalah kedamaian. Nafas itu nafas dari agama. Jadi kedamaian bukan hanya kedamaian terhadap diri sendiri, tapi kemudian kedamaian terhadap relasi kita dengan yang lain, relasi kita terhadap Tuhan dan juga kepada sesama. Nah, untuk bisa sampai ke sana, salah satu esensi dari yang damai tersebut itu yang saya kemudian pahami sebagai kemampuan untuk menerima mereka yang berbeda dengan kita. Nah, di situ toleransi masuk. Toleransi kemudian adalah kita pahami sebagai kemampuan untuk menerima yang berbeda dengan kita. Nah, kenapa kemudian ini penting? Karena kita mengakui dan agama memberikan ruang bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang beragam. Jadi toleransi itu tidak hanya sebenarnya
terkait dengan agama, tapi juga terkait dengan segala perbedaan yang ada dalam kehidupan manusia. Kita kemudian jadi toleransi tidak hanya dilihat bahwa toleransi terhadap agama, toleransi terhadap mazhab yang berbeda juga perlu kemudian untuk diperbincangkan. Karena biasanya ketika berbicara toleransi kita membangun pemahaman bahwa ini terkait relasi antar agama, tapi ternyata tidak seperti itu. Relasi antar mazhab juga seperti itu. Relasi antar kelompok beragama juga butuh toleransi. Kenapa? Kenyataannya kita melihat belakangan bahwa masyarakat kita mungkin bisa menerima orang yang berbeda agama dengan dirinya, tapi agak sulit menerima orang yang berbeda mazhab dengan dirinya. Nah, itu penting. Jadi toleransi itu mencakup semuanya. Dia membicarakan tentang kemampuan kita untuk menerima yang berbeda dengan kita. Nah, kenapa dia penting untuk dibicarakan? Karena kita hidup di negara, bukan cuma di negara, tapi di masyarakat yang majemuk. Makanya kemampuan untuk menerima perbedaan itu kemudian penting. Nah, dalam konteks keberagamaan misalnya, lalu kemudian kita bawa ke Islam, kita melihat bahwa sebenarnya nafas-nafas toleransi dalam Islam itu sudah ada. Mungkin belakangan kita melihat bahwa ketika mencoba mencari padanan kata toleransi, kita melihatnya misalnya dengan kata tasamu. Meskipun kemudian ada orang yang mengatakan bahwa tasamu tidak ada dalam Al-Quran. Apakah itu berarti bahwa Islam tidak membicarakan tentang toleransi? Nah, tidak. Meskipun kemudian kata itu tidak ada, tapi nafas-nafas, ya, atau kemudian ayat-ayat, atau kemudian seruan-seruan yang menyerukan untuk kemudian tidak melakukan kekerasan terhadap mereka yang berbeda, tidak memberikan pemaksaan terhadap mereka yang berbeda, menghargai perbedaan, itu sangat banyak. Nah, memang kita harus akui bahwa dalam kitab suci, ada narasi-narasi yang punya kecenderungan mungkin diartikan sebagai model keberagamaan yang eksklusif. Tapi ada jauh lebih banyak ayat-ayat yang kemudian memberikan kita narasi untuk menjalankan keberagamaan yang inklusif, toleran, dan menerima perbedaan. Nah sayangnya memang dalam model keberagamaan kita seringkali melihat bahwa ada orang yang mengesankan bahwa agama ini adalah agama yang punya kecenderungan untuk menutup diri terhadap mereka yang berbeda iman dengan dirinya. Nah, itu yang kemudian saya coba melihatnya dalam perspektif yang lain. Saya melihat bahwa agama Islam adalah agama yang terbuka. Dalam artian terbuka, maksudnya mereka mampu menerima dan dapat hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda. Kenapa saya sampai pada pemahaman itu? Karena ini kita bisa berbeda pandangan, tapi kemudian berangkat dari pengalaman saya dan bacaan saya yang sedikit tentang agama ini, saya melihat bahwa Nabi sebagai seorang tokoh panutan itu menunjukkan kepada kita bahwa Islam hadir bukan dengan niat untuk melakukan kekerasan dan pemaksaan, dan kemudian membolehkan kita dan memberikan ruang bagi kita untuk hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda. Sayangnya memang narasi ini jarang diungkapkan. Misalnya Nabi adalah orang yang dalam satu kisah ketika kemudian Nabi duduk bersama sahabat-sahabatnya, lalu kemudian tiba-tiba datang mayat orang Yahudi yang dibawa oleh sekelompok Yahudi. Nabi kemudian berdiri, lalu kemudian memberikan penghargaan. Nah, sahabat itu kemudian bertanya-tanya, kenapa kemudian sang Nabi berdiri? Bukankah dia adalah orang Yahudi? Lalu kemudian Nabi mengatakan alaihan nas, bukannya dia juga adalah manusia. Nah, pada konsep ini kita melihat bahwa Nabi memberikan penghargaan kepada dia, bahkan kepada mayat orang Yahudi, karena pada sisi itu dia melihat ada nilai kemanusiaan di sana. Nah, itu yang kemudian saya lihat bahwa dalam keberagamaan Nabi, dia memberikan ruang untuk menghargai mereka yang berbeda, termasuk mereka yang berbeda iman, bahkan di saat matinya sekalipun. Nah, masyarakat beragama belakangan ini kan ada dua kecenderungan. Pertama, ada kecenderungan
melihat keberagamaan yang eksklusif, lalu kemudian ada model keberagamaan yang inklusif. Jadi model keberagamaan yang terbuka bisa menerima, tapi ada model keberagaman yang eksklusif, menutup ruang-ruang, bahkan sampai kemudian tidak mau lagi memberi ruang bergaul mereka dengan mereka yang berbeda iman. Belakangan bahkan lebih eksklusif lagi, misalnya membangun, ini yang saya minta maaf sekali kalau ada teman-teman yang bergerak di bidang ini, tapi ini mungkin ruang untuk berbagi pandangan itu. Misalnya belakangan saking ingin eksklusifnya kita kemudian membangun misalnya perumahan syariah. Saya memaknai awalnya perumahan syariah itu adalah perumahan yang dibangun oleh kelompok muslim, lalu kemudian di dalamnya dibangun dengan tatanan-tatanan nilai-nilai keislaman, lalu kemudian ada pengajian, misalnya kayak di pesantren itu ada tafsir Jalalain ketika malam atau Bidayatul Mujtahid. Tapi ternyata berangkat dari pengalaman perjumpaan dengan teman-teman yang bergiat di bidang ini, ternyata perumahan syariah itu dimaknai sebagai sebuah perumahan yang isinya orang muslim saja. Saya minta maaf, saya melihatnya itu sebagai bagian dari model eksklusivitas. Kenapa? Karena di masa Rasul, justru kemudian Rasul tidak membangun model-model seperti itu. Nabi justru membangun model keberagamaan yang inklusif, terbuka, bergaul bersama mereka yang berbeda, bahkan hidup bersama. Saya biasa mengambil contoh ketika kemudian hijrah pertama yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, itu kan dilakukannya ke, jika tidak salah itu ke Habasyah. Di sebuah tempat yang sekarang kalau tidak salah namanya Ethiopia sekarang. Nah, Abyssinia, Ethiopia. Tapi dan yang berkuasa di tempat itu adalah orang non-Muslim. Nah, itu kita lihat bahwa kemudian Rasul memerintahkan sahabatnya untuk kemudian hijrah justru di tempat di mana non-Muslim itu berkuasa. Nah, itu yang pertama. Berarti kemudian dia tidak menutup diri untuk bergaul dengan mereka yang berbeda iman. Yang kedua, misalnya ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang dilakukan Nabi adalah membangun kemudian sebuah aturan piagam Madinah, di mana kemudian masyarakat Muslim, Nasrani, lalu kemudian Yahudi bisa hidup bersama. Bukan kemudian membangun ruang tertentu di mana Nabi mengatakan karena kemudian masyarakat Islam di sini adalah mayoritas, semua yang non-Muslim keluar dari Madinah. Tidak seperti itu. Jadi itu menunjukkan bahwa semangat keberagaman kita adalah semangat keberagamaan yang terbuka. Meskipun berbeda, kita tetap dapat hidup bersama. Bahkan dalam tafsir narasi-narasi Al-Quran, kemudian ada satu kisah ketika kemudian ada seorang masyarakat yang tinggal di Madinah yang meminta kedua anaknya, memaksa dalam tanda kutip ketua anaknya untuk kemudian yang dalam sejarah itu disebutkan sebagai dua orang Kristen anaknya untuk masuk ke dalam Islam. Tapi kemudian maka turunlah kemudian ayat bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Yang ada kemudian, nah itu yang membuat saya memahami bahwa agama kita sebenarnya adalah agama yang menerima perbedaan, dapat hidup dalam dunia yang berbeda, tentu dengan semangat militansi Islam yang tetap dijaga. Jadi menjadi militan dalam beragama itu tetap penting. Tapi kemudian ketika kemudian bergaul dengan mereka yang berbeda, kita mampu menerima itu sebagai sebuah kemajemukan, sebagai sebuah sunnatullah yang memang sudah ditetapkan oleh ilahi. Nah itu menurut saya penting. Jadi kenapa kemudian toleransi ini harus terus digaungkan? Karena kemudian dia menurut saya bukan produk Barat untuk kemudian merusak Islam, tapi memang dalam dunia keislaman ada ajaran untuk kemudian mau menerima mereka yang berbeda dengan kita. Sambil kemudian mungkin kita menunjukkan nilai-nilai kebaikan dalam Islam yang kemudian kita yakini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah sekedar menerima mereka yang berbeda itu cukup? Saya kemudian seorang Muslim, lalu kemudian di samping saya kemudian tinggal non-Muslim, kita tidak saling mengganggu, selesai. Nah,
Nah, ternyata dalam konteks pembicaraan tentang toleransi, itu dilihat sebagai sebuah toleransi yang lemah. Toleransi yang bagi sebagian orang mungkin masih dianggap sebagai toleransi yang negatif. Atau bagi yang lain disebut sebagai negatif tolerans. Apa maksudnya negatif tolerans? Toleransi yang pasif adalah ketika kita dihadapkan pada situasi menerima orang yang berbeda iman, berbeda pandangan dengan kita, tapi tidak mencoba membangun dialog di antara kita. Jadi saya tinggal di sebuah kompleks misalnya. Kompleksnya saya Muslim, saya tinggal sendiri, di sebelah saya ada non-Muslim, kami tinggal bersama, tapi kemudian tidak pernah saling menyapa. Yang penting kami tidak saling mengganggu. Kita biasa memahaminya sampai di situ, bahwa toleransi itu tidak saling mengganggu. Dia dengan keyakinannya, saya dengan keyakinan saya. Tanpa kemudian mencari ruang-ruang dialog di mana kemudian kita bisa menemukan titik-titik temu. Nah, bagi sebagian orang itu dipahami sebagai toleransi yang masih negatif. Kenapa? Karena dia masih menyisakan ruang untuk kemudian membangun pandangan-pandangan negatif terhadap yang lain. Karena tidak ada ruang untuk berkomunikasi. Makanya kemudian yang perlu dilakukan adalah naik sedikit, berangkat lebih dari sekedar toleransi pasif menjadi toleransi yang aktif. Apa itu toleransi yang aktif? Adalah toleransi yang aktif itu adalah fakta di mana kemudian kita meyakini bahwa kita berbeda, kita saling menghargai perbedaan tersebut, namun juga mencoba membangun ruang-ruang dialog di antara kita, atau mencoba membangun ruang-ruang di mana kemudian kita hidup bersama, kita melaksanakan kegiatan bersama. Tidak harus dalam kegiatan-kegiatan agama jika kemudian masih ada yang khawatir tentang itu, tapi kemudian kegiatan-kegiatan sosial di mana kemudian kita tidak bisa hidup bersama. Karena ada banyak hal, kalau konteksnya dengan agama, di mana kemudian kita meskipun berbeda dalam keyakinan, tapi kemudian kita punya titik temu di mana kita bisa bersama. Minggu lalu saya bukan minggu lalu, tapi beberapa hari yang lalu, di kampus itu ada teman Kristen yang datang, lalu kemudian kami pertemukan dengan teman Islam. Saya meminta wakil dari teman Kristen dan Islam untuk berdiri, lalu kemudian saya tanyakan hal-hal seperti ini. Apakah dalam agama teman-teman ada ajaran untuk menyayangi? Yang Muslim menjawab iya, yang non-Muslim menjawab iya. Apakah dalam ajaran teman-teman ada ajaran untuk kemudian menolong yang lemah? Mereka sama-sama menjawab iya. Apakah dalam agama teman ada ajaran untuk menolak ketidakadilan? Mereka sama-sama menjawab iya. Apakah dalam ajaran teman-teman kebersihan itu penting? Sama-sama menjawab iya. Di situ kemudian saya melihat bahwa ada nilai-nilai universal sebenarnya dalam setiap agama, dan itu yang mungkin kita bisa bersama. Jadi toleransi yang aktif atau positif tolerance bukan sekedar hanya mampu menerima perbedaan, tapi kemudian membangun ruang untuk kemudian berdialog dan melakukan kerjasama, meski kemudian kita memiliki iman yang berbeda. Karena pada titik-titik tertentu, kita punya hal yang bisa kita kerjakan bersama. Nah, itu kenapa kemudian toleransi yang hanya sekedar saling tahu bahwa kita berbeda itu ditingkatkan untuk kemudian mau bekerja sama. Nah, itu menurut saya yang penting kemudian kita lakukan. Jadi, nah memang ini tidak mudah karena kemudian pertama ruang-ruang untuk membangun dialog itu kan agak kurang. Dalam artian masyarakat kita yang beragam itu tidak semuanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan ruang untuk kemudian berdialog dengan mereka yang berbeda iman atau bertemu dengan mereka yang berbeda iman. Jangankan yang berbeda agama, berbeda mazhab juga seperti itu. Nah, padahal kemudian itu penting. Jadi perjumpaan demi perjumpaan itu penting dilakukan, terutama bagi orang-orang yang hidup di masyarakat yang beragam. Atma mungkin beruntung karena kemudian ketika kuliahnya memang kuliah di
prodi studi agama-agama, kajiannya memang agama-agama dan memungkinkan dia berjumpa dengan iman yang berbeda. Nah, perjumpaan dengan iman yang berbeda itu akhirnya seringkali membuka pemahaman kita dan meruntuhkan stereotip yang kita bangun terhadap iman yang lain. Karena kemudian kita bertemu dengan iman yang berbeda, lalu kemudian mendiskusikan itu, dan ternyata seringkali kita hidup dalam stereotip terhadap orang lain yang ternyata tidak benar. Tapi kita selalu merasa itu benar karena kita tidak pernah mengkonfirmasi itu kepada orang lain. Nah itu yang kemudian agak kurang menurut saya. Jadi yang kurang di masyarakat kita adalah ruang-ruang perjumpaan. Kita sibuk membangun tembok-tembok pemisah, tapi lupa membangun jembatan-jembatan untuk mempertemukan mereka yang berbeda. Padahal di negara yang beragam, perjumpaan itu menjadi penting. Nah, saya senang sekali sebenarnya dengan pesantren dan sangat bersyukur pernah berada di pesantren. Karena menurut saya pesantren adalah ruang di mana kita diajarkan, pesantren itu adalah ruang keberagamaan, ruang perjumpaan. Kita diajarkan untuk menerima dan bertemu, belajar berbeda itu di pesantren. Teman-teman yang tinggal di pesantren pasti paham itu. Jadi kita dari sebuah kabupaten yang berbeda tiba-tiba dimasukkan ke sebuah sekolah, di sana ada orang dari kabupaten yang lain, dari desa yang lain yang tidak kita pernah ketemu sebelumnya, bahkan dari provinsi yang lain. Lalu kemudian kita hidup bersama, saling, meskipun kemudian pada dasarnya kita berbeda, bahkan mungkin dalam pemahaman keberagaman yang juga berbeda-beda. Nah, tapi kemudian ruang pesantren itu memungkinkan itu terjadi. Nah, makanya kemudian saya sangat yakin bahwa mereka yang berasal dari pesantren tentu kemudian punya pengalaman perjumpaan yang mungkin lebih dibanding mereka yang tidak berasal dari pesantren. Jadi ruang pesantren itu memungkinkan itu, apalagi kemudian kita hidup bersama. Nah, kedua, pesantren itu memberikan ruang, terutama ketika kemudian ustadz itu mengajarkan kita memang tentang keberagaman. Jadi biasanya belakangan orang ketika melihat misalnya dalam memahami agama, fikih sangat rigid, merasa tidak ada yang benar di luar dirinya. Di pesantren itu, apalagi teman-teman kalau belajar kitab Bidayatul Mujtahid itu kan ditunjukkan kepada kita beragam pemikiran. Jadi sejak awal kita diingatkan, diajarkan bahwa ada banyak pandangan, dan itu hal yang biasa. Nah, melihat perbedaan sebagai hal yang biasa itu penting untuk membangun semangat toleransi menurut saya. Jadi toleransi itu bukan saja sekedar oh dia non muslim selesai, saya tidak ganggu, bukan sekedar tidak mengganggu kalau menurut saya, tapi kemudian kita menerima. Jadi kita menerima bahwa kita berbeda dan kita mau untuk tetap membangun dialog dan bekerja sama dengan dirinya. Nah, itu yang saya pahami tentang toleransi. Nah, tantangannya memang sekarang adalah semangat keberagamaan yang eksklusif itu kan sedang meningkat. Dalam artian seperti ini, saya pernah bilang di beberapa forum, ada buku menarik itu tentang Muslim milenial, generasi Muslim, dan ditulis oleh Jan Muhammad. Dia mengatakan seperti ini, bahwa prediksi bahwa agama akan ditinggalkan atau kemudian prediksi tentang the death of religion, kematian agama itu tidak akan terjadi. Banyak orang yang mencoba membangun pandangan bahwa satu saat nanti agama akan mulai ditinggalkan. Tapi Jan Muhammad bilang seperti ini, tidak. Agama itu justru tidak akan ditinggalkan. Kenyataannya mungkin ada semangat agama yang kemudian ditinggalkan, agama mungkin ditinggalkan di barat, tanda kutip, tapi menurut Jan Muhammad, di timur, dalam hal ini di negara-negara Islam, semangat keberagamaan itu semakin tinggi. Dan itu juga terjadi di Indonesia. Semangat keberagamaan kita itu semakin tinggi. Saking tingginya semangat keberagaman itu kan bahkan orang menunjukkannya sampai kemudian ke jalan. Ada yang bahkan mengajak orang membaca Al-Quran di pinggir jalan. Ada gerakan-gerakan seperti itu. Jadi semangat beragama itu tinggi. Nah, itu menarik, baik, tapi tantangannya adalah kalau kemudian semangat keberagamaan ini justru yang muncul adalah
semangat keberagaman yang eksklusif yang saya bilang tadi, yang tidak mau menerima mereka yang berbeda, yang kemudian merasa bahwa apa yang di luar dirinya itu kemudian tidak benar, atau bahkan kemudian merasa bahwa tidak ada kebenaran di luar dirinya. Itu yang menjadi tantangan. Karena sekali lagi keberagaman itu adalah bagian dari sunnatullah, dan memang dalam memaknai agama kita pasti beragam, termasuk dalam perbedaan melihat dalam mazhab misalnya. Nah, belakangan upaya pemerintah misalnya kemudian itu dimunculkan misalnya konsep moderasi beragama. Moderasi beragama itu bukan agamanya yang kemudian sebenarnya mau dimoderatkan, ditengahkan, tapi kemudian cara beragama kita itu yang kemudian perlu moderat dalam beragama. Jadi bukan agama yang dimoderatkan, tapi cara beragama. Maksudnya apa? Cara beragama kita itu tidak kemudian sangat ekstrim kanan, juga tidak sangat ekstrim kiri. Makanya dalam konsep moderasi beragama Kemenak, toleransi itu merupakan salah satu indikatornya. Jadi ada 4 indikator moderasi dalam beragama versi Kemenak itu. Yang pertama adalah kebangsaan, yang kedua kemudian adaptif terhadap kebudayaan lokal, ketiga adalah anti kekerasan, dan keempat salah satunya adalah toleransi. Jadi toleransi menjadi salah satu ciri dari moderasi. Kenapa kemudian sekali lagi, karena kemudian kemampuan untuk menerima yang berbeda itu menjadi sangat penting. Mungkin itu pengantar dari saya, Atma. Pengantar awal dari saya, siapa tahu kemudian kita bisa berdiskusi setelahnya. Ya baik Kak, terima kasih banyak Kak atas pemaparan mengenai memahami toleransi itu sendiri. Ya betul sekali yang dikatakan oleh Kak Sam tadi, bahwa sejatinya nafas toleransi itu sebenarnya sudah ada dalam agama Islam dan telah dilakukan oleh baginda kita pada masanya ya. Dan jujur saja, sebenarnya betul yang dikatakan Kak Sam tadi mengenai saya pribadi. Awalnya sebelum saya masuk di jurusan studi agama-agama, saya juga termasuk orang yang memiliki perspektif yang negatif ya terhadap teman-teman atau orang-orang yang non-Muslim gitu. Tapi setelah saya masuk di jurusan tersebut, meskipun pada awalnya merasa tersesat ya karena bukan jurusan yang diinginkan, tapi satu kesyukuran terbesar karena setelah menuntut pendidikan selama kurang lebih 4 tahun di jurusan studi agama-agama dan memiliki relasi dengan teman-teman yang non-Muslim, akhirnya saya mulai menyadari dan mulai menerima perbedaan itu sendiri. Dan alhamdulillah setelah bergabung di salah satu komunitas di Makassar, yaitu MIPG, Mahabbah Institute for Peace and Goodness, saya semakin mulai bisa menerima bahwa perbedaan itu benar adanya dan bukan untuk ditolak, melainkan untuk diterima, untuk saling menghargai dan menerima bahwa perbedaan itu memang ada. Akan tetapi perbedaan itu sendiri tidak menjadikan kita untuk berpecah belah ya. Toleransi itu dapat menjadikan dunia ini berwarna, karena dengan perbedaan kita bisa saling mengenal satu sama lain. Nah, Kak, di sini sudah ada satu pertanyaan dari Fahri Badina. Pertanyaannya yaitu, apa batas toleransi? Apa batas toleransi? Ini Pak, langsung dijawab ya, Atma. Iya, langsung Kak. Saya tidak tahu Fahri Badina sekarang di mana, apakah sudah di ibu kota atau kemudian kemana, karena tidak pernah lagi bertemu. Ini pertanyaan menarik sebenarnya, apakah kemudian ada batas-batas toleransi? Sampai di mana kemudian kita bisa melakukan toleransi?
Eh, kalau dalam pandangan saya, batas toleransi adalah kita tidak bisa mentolerir tindakan-tindakan intoleran. Jadi eh, itu yang pertama. Jadi kemudian batasan toleransi adalah tidak bisa mentoleransi tindakan intoleransi. Apakah semua hal bisa ditoleransi? Tentu tidak semua. Intoleransi adalah hal yang tidak bisa kita toleransi. Nah, bagaimana dalam kalau kemudian kita bawa dalam kehidupan beragama, toleransi beragama misalnya, apakah yang mana kemudian batas-batas toleransi beragama? Tentu yang kita maksud toleransi beragama itu bukan upaya mencampur adukkan agama, tentu saja itu. Saya memahaminya seperti itu. Jadi kemudian ketika kita bertemu dengan, kita menghargai mereka yang berbeda agama dengan kita, dan penghargaan terhadap mereka yang berbeda agama itu kan bukan berarti meyakini keimanan mereka. Itu dua hal yang berbeda. Nah, dan ini yang biasa seringkali disalahpahami ketika kemudian ada orang yang menyebutkan misalnya ini, dan ini bisa kita boleh berbeda pandangan. Ada orang yang menyebutkan Selamat Natal misalnya. Ada orang yang memahami bahwa itu meyakini, tentu saja bukan. Kalau dalam pandangan saya, menghargai itu tidak berarti bahwa menjadikan kita meyakini keimanan yang sama. Nah, dalam konteks beragama, menurut saya, kita menerima iman yang lain, kita menerima perbedaan itu, tetapi kemudian kita tidak bisa mencampur adukan dalam artian karena saya kemudian toleran terhadap iman yang lain, maka hari ini saya menyembah Tuhan dengan iman yang saya yakini, besok saya menyembah Tuhan dengan iman yang saudara saya yakini, dengan iman Kristen. Lalu kemudian lusa saya menyembah Tuhan dengan iman Katolik. Nah, itu tentu bukan itu yang kemudian kita pahami sebagai toleransi. Kalau menurut saya toleransi adalah penghargaan terhadap mereka yang berbeda, lalu kemauan untuk mau berdialog, tapi batasannya adalah tidak mencampurkan proses peribadatan, karena setiap agama memiliki model peribadatannya masing-masing. Nah, selain itu, toleransi juga bukan upaya untuk menyamakan sebuah agama. Itu yang kemudian harus dipahami. Toleransi tidak sampai ke sana. Saya yakin bahwa kemudian tidak ada agama yang sama. Setiap agama itu pasti berbeda. Itu sebabnya kenapa Islam ke masjid, Kristen ke gereja, karena kemudian kita memang berbeda. Nah, tapi secara esensi, secara esoteris ada titik-titik temu, ada nilai-nilai di mana kemudian kita sama. Tapi mungkin dalam praktek itu yang berbeda, dan mencampur adukkan praktek itu bukan bagian dari toleransi. Setidaknya itu yang saya pahami. Dalam kaitannya tentu dengan agama, toleransi agama. Tapi kalau secara luas, batasan toleransi adalah kita tidak mentolerir tindakan-tindakan intoleran. Ya, baik Kak. Seperti yang dikatakan Kak Sam tadi, bahwa batas dari toleransi itu sendiri tidak toleransi itu menerima, bukan berarti meyakini keyakinan orang yang memiliki iman yang berbeda dengan kita. Seperti itu ya Kak. Artinya menerima belum tentu meyakini. Seperti halnya ucapan Natal. Ada orang yang mengatakan bahwa mengucapkan Natal itu termasuk meyakini keyakinan orang Kristen. Oke, mungkin masih ada lagi teman-teman atau kakak-kakak sekalian yang ingin bertanya. Nah, kalau tidak ada, saya yang mau bertanya sedikit, Kak. Oke. Ini terkait dengan daerah. Sebenarnya
telah punya FKUB, akan tetapi kegiatannya itu pasif. Oke, kenapa Asma? Eh, Satu daerah, Kak, sebenarnya sudah Hmm, punya FKUB ya, Forum Kerukunan Umat hmm. Beragama, akan tetapi kegiatan-kegiatan di dalamnya itu pasif, tidak aktif, tidak nampak begitu, Kak. Dan Atma, ya, Kak, halo. pertanyaannya tadi letaknya di mana ya? Jadi ada FKUB yang dalam pelaksanaannya pasif dalam Eh, berkegiatan, gitu ya? Ya, yang menjadi pertanyaan, sebagai anak muda, bagaimana cara untuk membuat suatu kegiatan yang bisa bekerja sama dengan FKUB sendiri agar supaya kegiatan-kegiatan itu menjadi aktif dan toleransinya itu nyata adanya. Kalau toleransi itu aktif, enggak seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Atma. Yang perlu memang kita pahami bahwa eh, FKUB itu kan pertama dia adalah sebuah lembaga yang sebenarnya dibentuk oleh eh, pemerintah di masing-masing daerah. Eh, jadi misalnya Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan membentuk FKUB provinsi, lalu kabupaten membentuk FKUB kabupaten, kabupaten kota. Nah, biasanya memang eh, karena dibentuk oleh pemerintahan daerah masing-masing, anggaran terkait FKUB daerah masing-masing daerah itu juga berbeda-beda. Ada yang kemudian pemerintah yang memberikan anggaran yang sangat banyak, ada juga yang tidak. Tapi kritik memang terhadap FKUB biasa salah satunya adalah eh, itu karena kemudian dianggap tidak begitu aktif. Nah, itu perlu kita juga mungkin pahami dulu penyebab dari ketidakaktifan tersebut. Jangan-jangan mereka ingin aktif tapi kemudian eh, tidak mendapatkan dukungan untuk bisa aktif. Tapi bisa jadi juga yang kedua, mereka aktif tapi dalam ruang-ruang lingkaran-lingkaran tertentu di mana kemudian anak-anak muda itu tidak terlibat di sana. Nah, itu sebabnya misalnya di Provinsi Sulawesi Selatan, upaya untuk melibatkan anak muda itu akhirnya kemudian dibentuklah generasi muda Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, dan harapan dari FKUB Indonesia, FKUB sebenarnya ke depan adalah di setiap FKUB itu kemudian menyentuh anak muda. Karena salah satu kritik juga terhadap gerakan-gerakan lintas iman biasanya dianggap terlalu elitis. Jadi di atas kegiatannya di hotel dan tidak melibatkan grassroots. Nah, bagaimana kemudian kita anak muda generasi milenial itu generasi yang sebenarnya tidak begitu suka terikat dalam sebuah kelembagaan sebenarnya, atau kemudian tidak begitu senang dengan model kelembagaan yang untuk sampai ke top di atasnya itu harus kemudian memakan waktu yang lama. Nah, anak-anak muda itu karena kemudian punya semangat sendiri, generasi milenial, akhirnya kemudian mereka itu dengan mudah membuat kelompok-kelompok, gerakan-gerakan, lalu kemudian mereka menjadi foundernya. Nah, menurut saya, mungkin kepada Atma, kalau memang tertarik misalnya, Atma tinggal di sebuah kabupaten yang kemudian merasa penting untuk semangat perjumpaan terhadap iman yang berbeda itu digalakkan. Membangun ruang-ruang perjumpaan itu ada. Kalau kemudian generasi-generasi yang di atas atau kelompok-kelompok yang lain itu belum ada yang melakukan, kenapa tidak memulai dari diri sendiri? Maksudnya kemudian Atma yang kemudian menginisiasi, teman-teman muda yang menginisiasi. Memang di awal agak sulit karena kemudian kalau kita kemudian berbicara tentang anggaran dalam tanda kutip,
Tapi saya percaya bahwa kalau gerakan lintas iman itu dijadikan gerakan kultural, betul-betul kesadaran karena ini penting. Seiring berjalannya waktu, di tengah perjalanan itu akan ada orang-orang yang kemudian memberikan dukungan atas gerakan-gerakan tersebut. Jadi bagi saya, terutama teman-teman generasi milenial, jangan menunggu kemudian kelompok-kelompok tertentu untuk memulai. Ini terkait, saya mungkin analoginya tentang buku. Saya ingat ada seseorang yang pernah bilang seperti ini. Kalau kamu ingin membaca sebuah buku dengan tema tertentu dan kamu tidak menemukan bukunya, maka tulis buku itu. Nah, kalau Atma mau melihat ada gerakan perjumpaan iman di mana Atma berada dan belum ada gerakan itu, jadilah orang yang menggerakkan kegiatan tersebut. Nah, itu masukan saya, Atma. Jadi sambil kemudian mencoba membangun komunikasi dengan mungkin FKUB sebagai lembaga yang punya legitimasi pemerintah menurut saya. Itu penting. Oke. Baik, terima kasih Kak atas sarannya. Ada lagi nih Kak pertanyaan dari Kak Arya Agung. Bagaimana cara kita memberi pemahaman kepada masyarakat yang fanatik terhadap agama mereka mengenai nilai toleransi? Dalam setiap masyarakat itu pasti kemudian ada orang yang tentu fanatik dalam beragama, yang kemudian dan itu memang fakta yang terjadi di masyarakat. Kalau pengalaman saya menjadi militan fanatik, militan radikal dalam beragama itu penting. Jadi kemudian kita penting untuk terus menggali pemahaman keagamaan yang kita yakini. Ada istilah bahkan, dan ini agak keras, iman yang tidak dipertanyakan adalah iman yang tidak layak untuk dilaksanakan. Jadi kita memang penting untuk militan dalam beragama. Nah, tapi bagaimana ketika ada orang yang kemudian militansinya dalam beragama justru mengantarkan dia kepada fanatisme beragama dan melihat bahwa tidak ada yang di luar dari agamanya, itu selalu orang-orang yang kemudian selayaknya dilihat sebagai musuh. Dan kemudian mereka selalu menjadi orang salah. Saya lebih senang dibanding harus menceramahkan kepada mereka, ajak mereka untuk berjumpa dengan mereka yang berbeda iman. Mungkin kalau diceramahi itu kemudian tidak akan langsung masuk ke hati, tapi pengalaman perjumpaan itu jauh lebih penting. Berjumpa, bertemu, itu menjadi penting. Saya ingat dalam beberapa kasus kegiatan-kegiatan perjumpaan lintas iman yang dilakukan, dalam suatu ketika kita pernah mempertemukan teman-teman Kristen yang terlibat pada konflik Poso dan teman Muslim yang terlibat dalam konflik Ambon di sebuah kegiatan kemah perdamaian selama 3 hari. Nah, mereka yang hadir awalnya dengan semangat mereka bahkan lebih dari kita yang mungkin tidak punya pengalaman tragis. Mereka punya pengalaman tragedi kemanusiaan di masa hidupnya. Mereka melihat secara langsung dan bahkan terlibat secara langsung dalam tragedi kemanusiaan tersebut. Sehingga membuat mereka itu sangat marah ketika melihat iman yang lain karena dianggap musuh. Tapi kemudian ternyata pengalaman perjumpaan selama 3 hari bersama, itu akhirnya membuat mereka terbuka dan melihat bahwa ada hal lain, ada hal lain dari iman yang selama ini ternyata saya benci tersebut. Dari orang-orang yang saya benci tersebut. Pengalaman perjumpaan ternyata membuat mereka meyakini bahwa kami punya titik-titik kesamaan. Ternyata tidak semua orang Islam itu seperti ini. Ternyata tidak semua non-Muslim seperti ini. Nah, perjumpaan itu penting. Membangun perjumpaan. Jadi pengalaman perjumpaan. Kalau ada orang yang fanatik sekali, ajak dia bertemu dengan orang yang berbeda dengan dirinya. Saya ingat Pak Wahyu itu pernah bilang seperti ini. Ustaz Wahyudin Halim, salah seorang pengajar di studi agama, itu mengatakan bahwa fanatisme
itu muncul karena 3 hal. Kalau kurang baca, kurang jalan, sama kurang bergaul. Jadi 3 hal itu memang penting. Berjumpa dengan buku, berjumpa dengan pengalaman, berjumpa dengan orang yang berbeda iman. Jadi bangun perjumpaan itu. Saya lanjut, ada pertanyaan yang mungkin agak terselip tadi, Atma, terkait dengan bagaimana pandangan bahwa semua agama itu sama. Kita tentu harus memaknai dulu apa yang mereka maksud semua agama itu sama. Karena agama, apakah itu yang dimaksud sebagai paralelisme bahwa semua agama itu sama? Dalam artian akhirnya karena semua agama itu sama, hari ini saya bisa Islam, besok saya jadi Kristen, lusa saya jadi Yahudi dan sebagainya. Nah, kalau yang dimaksud bahwa semua agama itu sama seperti itu, tentu saya kemudian tidak sependapat. Karena menurut saya tidak semua agama sama dalam arti ritual, dalam arti eksoteriknya. Tapi dalam esoteriknya, kita akan menemukan bahwa ada titik-titik temu di mana agama itu sama-sama mengajarkan kebaikan, sama-sama mengajarkan cinta kasih. Jadi titik temu agama itu sama, semua sama, itu lebih pada esensinya, nilai esoterisme dalam beragama. Tapi dalam kerangka ritual, tentu kemudian kita tidak akan sama. Ritual dalam beragama itu berbeda-beda. Tapi dalam esensi, nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, ada titik-titik di mana kita bisa bertemu dan kita bisa sama. Misalnya contoh yang saya sebutkan tadi, ternyata teman-teman muslim dan non-muslim ini sama-sama berbicara tentang kebaikan. Agamanya sama-sama berbicara tentang keteladanan, sama-sama berbicara tentang berbuat baik kepada sesama manusia. Itu bukti bahwa ada titik-titik temu di mana agama bisa sama-sama. Ya, baik Kak. Selanjutnya ini ada lagi pertanyaan dari Muhammad Khalil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah toleransi itu antara perbedaan agama? Bagaimana dengan pemahaman-pemahaman radikal? Apakah dengan membiarkannya bisa disebut dengan toleransi? Bagaimana Kak Sam? Boleh diulang sekali lagi, Atma? Pertanyaannya begini Kak. Bagaimana cara kita menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan yang bisa kita terapkan di dalam bukan ini. Masih ada tadi di atas, sorry. Ini pertanyaan dari Muhammad Khalil. Apakah toleransi itu hanya sebatas antara perbedaan agama? Lantas bagaimana dengan pemahaman-pemahaman radikal? Apakah dengan membiarkannya bisa disebut dengan toleransi? Tentu tidak. Makanya kemudian di awal sekali saya pernah bilang, di awal sekali perjumpaan kita saya bilang tadi bahwa toleransi itu tidak hanya terkait agama. Mazhab pun seperti itu. Jadi perbedaan mazhab juga demikian. Karena dalam memaknai dalam memaknai pesan-pesan langit, ajaran-ajaran langit misalnya, manusia mencoba membangun interpretasi dan seringkali interpretasi itu berbeda-beda. Nah, karena interpretasi yang berbeda-beda akhirnya menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Dalam konteks keberislaman misalnya yang paling paham tentu saja dengan Al-Quran adalah Nabiullah Muhammad. Tapi kemudian Nabiullah Muhammad sudah meninggal. Nah akhirnya kemudian beliau yang paling otoritatif tersebut, kalau beliau yang mengatakan kita tentu semua bisa bersepakat. Tapi belakangan karena bukan lagi Nabiullah Muhammad yang mencoba menjelaskan kepada kita, orang mencoba membangun penafsiran, maka kemudian penafsirannya akan berbeda-beda. Akhirnya kemudian itu bisa menimbulkan mazhab yang berbeda-beda pula. Makanya kemudian toleransi juga terkait dengan toleransi terhadap mazhab yang berbeda dengan kita. Nah, dalam konteks keindonesiaan kita kan pernah mendengar dari Mufti Ali terkait tentang trilogi kerukunan. Jadi kerukunan itu ada kerukunan antar umat beragama, ada kerukunan
internal umat beragama, inter umat beragama, lalu kemudian ada kerukunan umat beragama dan pemerintah. Nah, jadi ada kerukunan memang antar inter umat beragama, di antara umat beragama yang berbeda mazhab. Nah, bagaimana tentang radikalisme? Radikalisme yang, kalau yang dimaksudkan radikalisme di sini adalah pembolehan kekerasan terhadap mereka yang berbeda iman dengan kita, tentu kita harus menolak. Makanya di awal tadi kemudian saya bilang, batasan dari toleransi adalah tidak mentoleransi tindakan-tindakan intoleran. Jadi orang yang melakukan kekerasan, memaksa mereka yang berbeda iman untuk sejalan dengan mereka menggunakan kekerasan, itu adalah tindakan intoleran. Dan segala bentuk tindakan intoleran itu tidak boleh kita tolerir ketika berbicara tentang toleransi. Ya, seperti itu ya Kak Halil. Selanjutnya ini pertanyaan kelima dan merupakan pertanyaan terakhir dari Nurfat. Pertanyaan begini Kak. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara kita menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan yang bisa kita terapkan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat yang mayoritas non-Muslim? Oke, terima kasih. Kalau dalam keluarga, sebenarnya, jadi toleransi itu dalam tataran yang paling kecil mungkin memang dalam keluarga. Keluarga itu bahkan yang kembar sekalipun itu kan pasti berbeda. Meskipun mereka kembar identik, ada hal-hal berbeda dalam bersikap, dan kita kemudian harus bisa mensikapi itu, menerima perbedaan itu. Nah, ketika kemudian kita berbicara dalam lingkup masyarakat yang berbeda, masyarakat yang non-Muslim misalnya, batas-batas toleransi yang kita lakukan ya sama dengan apa yang ketika kemudian kita yang seharusnya menjadi mayoritas. Pertama, kemudian penting untuk diingat bahwa mengkampanyekan toleransi itu tidak hanya untuk teman-teman Muslim. Non-Muslim juga harus dikampanyekan tentang toleransi. Karena jangan sampai kita melihat bahwa hanya Muslim yang diminta untuk toleran. Tidak. Saya tidak sepakat kalau kemudian kampanye tentang toleransi hanya digiatkan di kalangan teman-teman Muslim. Di kalangan teman-teman non-Muslim juga kampanye tentang toleransi itu perlu digiatkan. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang keindonesiaan kita, ada daerah yang mungkin mayoritasnya Muslim, tapi ada juga daerah yang mungkin mayoritasnya non-Muslim. Kita mau siapapun yang mayoritas di sana, dia harus toleran terhadap mereka yang berbeda iman dengan dirinya. Nah, ketika kemudian kita hidup, kita harus paham bahwa mau kita hidup sebagai di kalangan Muslim atau hidup di kalangan non-Muslim, yang perlu kemudian kita bangun dalam diri kita keyakinan bahwa perbedaan itu adalah bagian dari sunatullah yang sudah ditetapkan oleh Yang Kuasa. Nah, kalau kemudian kita kan tahu bahwa kemudian dalam ayat kitab suci kita ada ayat yang mengatakan kalau Tuhan mau, dia bisa membuat kita jadi seragam. Tapi kan bukan itu yang kemudian Tuhan mau. Nah, jadi kita harus memahami bahwa perbedaan itu bagian dari sunatullah. Nah, kedua, kita tidak harus melihat perbedaan itu, kita harus tanamkan dari diri kita bahwa perbedaan itu bukan hal yang harusnya kita benci. Atau kemudian melihat perbedaan itu sebagai hal yang harus kita musuhi. Tapi kita cuma harus melihatnya sebagai bagian dari sunatullah yang harus kita coba maknai sebagai fakta sosial yang dimana kemudian kita harus hidup bersama dengan itu. Lalu kemudian membangun ruang-ruang dialog atas perbedaan yang kita miliki. Jadi itu yang pertama, melihat perbedaan itu sebagai sebuah ketetapan. Kedua, tidak melihat perbedaan sebagai sebuah musuh. Ketiga, mencoba membangun titik-titik temu di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Itu menurut saya penting. Jadi, mari kita mencoba membangun banyak perjumpaan. Mari mencoba membangun banyak jembatan-jembatan di antara perbedaan kita. Jangan kemudian membangun tembok-tembok pemisah. Mungkin ada 1000 alasan untuk kita kemudian berbeda, tapi ada 1 juta alasan di mana kemudian kita bisa membangun
titik temu, dan itu yang kemudian penting. Mungkin demikian, Atma. Ya. Baik Kak, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada Hikal Ikhlas untuk berbagi mengenai memahami toleransi pada malam hari ini. Dan saya kira itulah tadi pemaparan materi dari Kasam. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa nafas toleransi itu sebenarnya sudah ada dalam Islam, dan kita perlu memahami bahwa toleransi itu bukan sekedar menerima perbedaan, akan tetapi juga perlu untuk saling menghargai satu sama lain. Dan tadi yang sangat saya garis bawahi mengenai batas toleransi itu sendiri. Kita tidak perlu untuk mentoleransi tindakan-tindakan yang intoleran, ya seperti itu ya Kak Sam. Betul, betul. Terima kasih banyak Kak atas kesempatannya, dan terima kasih Saya kepada juga teman-teman yang meluangkan waktu. Dan untuk teman-teman yang telah bertanya bisa DM saya. Saya akan memberikan hadiah untuk teman-teman yang aktif pada malam hari ini. Terima kasih Kak Sam, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari apa yang saya ucapkan, itu bagian dari diri saya sendiri sebagai manusia. Saya masih dalam proses belajar, dan mungkin kita semua harus terus belajar. Karena sebagai manusia kita memang ditakdirkan untuk terus belajar. Terima kasih, Atma. Thank you. Kak. Sama. See you again, Kak.